ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jemaah sekalian, komite rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan mulai kajian tadabbur kita masuk kepada juz ammah ya, juz ammah. Baik, ada beberapa pertimbangan paling tidak kenapa kita kemudian memilih surat juz ammah untuk kita pelajari ya. Yang pertama, surat atau juz ammah ini sudah menjadi hal yang umum bagi kita semua. Banyak para imam yang membaca juz ammah ini ya. Sebagian kita juga sudah banyak menghafal juz ammah ya, atau mungkin di antara kita sudah ada yang hafal juz ammah itu sendiri ya. Maka kemudian setelah kita kemudian menghafal ya, dari bagian daripada juz ammah ini ya, bagi teman-teman atau ikhwan-ikhwan yang belum menghafal juz ammah semuanya seluruhnya, mohon diusahakan begitulah ya, berusaha semaksimal mungkin ya. Mulai pagi ini diagendakan ada jadwal ya, ada target juz ammah selesai kita pelajari, selesai pula kita menghafal daripada juz ammah ini ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran untuk bisa kedepannya bisa menghafal juz ammah ya. Ada yang sudah hafal juz ammah secara keseluruhan? Banyak ya? Alhamdulillah ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita kemudian banyak menghafal daripada juz ammah ini, proses selanjutnya yang mesti ya, yang mesti sebetulnya kita harus lakukan, tahap selanjutnya adalah kita harus memahami apa yang kita baca ya. Kita harus mengerti, memahami apa yang kita baca ya. Kita sudah banyak menghafal nih surat juz ammah ya kan. Namun kemudian tahap selanjutnya kita sudah harus mulai memahami, mentadaburi ayat-ayat yang sudah kita hafal atau surat-surat yang sudah kita hafal ya. Makanya kemudian kita coba kaji juz ammah ya. Selain sudah banyak yang hafal, tahap selanjutnya kita harus berusaha memahaminya, tafsirnya ya kan, tadabburnya, hukumnya, faedahnya dan lain sebagainya. Kemudian dengan harapan nanti proses selanjutnya atau tahap selanjutnya kita bisa mengamalkan isi daripada juz ammah. Kenapa? Fudail bin Iyad beliau mengatakan innama unzilal qur'anu liyu'mala bihi wattakhadhan nasu qira'atahu amala ya. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan untuk diamalkan. Wattakhadhan nasu qira'atahu amala. Namun manusia menjadikan membaca Al-Qur'an itu sebagai amalan. Tidak sampai kepada kemudian memahami, kemudian mengamalkan isi Al-Qur'an. Maka kemudian kita sekarang sudah banyak menghafal. Sekarang kita lanjut dengan mempelajari maknanya. Kemudian dengan harapan kita bisa mengamalkan isi daripada juz ammah ya. Yang kedua, kalau kemudian kita memahami maknanya, memahami artinya, salat kita lebih khusyuk ya. Salat kita lebih khusyuk. Karena salah satu cara untuk kita bisa khusyuk dalam salat adalah memahami daripada maknanya, memahami daripada isi ataupun kandungan yang kita baca. Itu yang pertama ya. Kenapa kita pilih juz ammah? Kemudian kenapa kita pilih juz ammah? Juz ammah ini ya,
kebanyakan suratnya itu turun di Makkah ya, itu turun di Makkah ya. Dan Makkah pada waktu itu fokus dakwahnya Nabi lebih kepada masalah tauhid, lebih kepada masalah akidah ya, lebih kepada masalah tauhid, lebih kepada masalah akidah. Nanti baru setelah hijrah ke Madinah bicara banyak ibadah ya kan, muamalah dan lain sebagainya. Namun di Mekah lebih banyak ayat yang turun adalah ayat yang berisi tentang masalah akidah ya. Nah, termasuk juz amma ini. Juz amma ini, semua surat juz amma ini turun di Mekah kecuali cuma dua, yakni surat Al-Zalzalah dan surat An-Nasr ya. Meskipun turun di Mekah ya. An-Nasr turun di Mekah tapi bukan surat Makkiyah ya. Nanti kita bahas sedikit ya. Itu yang kedua ya. Makanya kemudian karena isinya akidah, penting untuk kita pelajari juz amma ini ya. Karena isinya akidah nanti, akidah, terutama tentang hari kiamat, neraka, perhitungan dan lain sebagainya, semua ada pada di juz amma ini. Makanya kemudian coba kita pilih juz amma ya. Kemudian yang kedua, manhajut ta'lim, apa yang kedua tentang bagaimana cara belajar kita nanti ini juz amma ini ya. Tentu ada perbedaan dengan yang kemarin-kemarin ya. Kita harapkan demikian ya. Jadi nanti metode pembelajaran kita akan bahas paling tidak kurang lebih setiap kali pertemuan itu 5 ayat saja ya. Sekali pertemuan kita akan bahas 5 ayat saja ya. Sebagaimana kebiasaan para sahabat, belajar 5 ayat, paham, diamalkan ayat selanjutnya ya kan. Belajar 5 lagi, dipahami, diamalkan ayat selanjutnya lagi. Kita pun demikian ya. Kita akan belajar paling tidak kurang lebih 5 ayat, kita bahas, kita kupas, baru nanti besoknya 5 ayat lagi. Kemudian yang kedua, karena ini kita ayatnya pendek-pendek, 5 ayat mungkin ya kan. Kita berharap pulang tahu isinya, tahu artinya, dihafalkan, besok pertemuan sudah hafal ya kan. Tapi ini bagi yang ini saja ya, bagi yang mampu dan berminat, terutama yang muda-muda ya, Mas Firman ini ya. Nah, yang tua-tua saya kasih undur lah ya. Itu tergantung semangatnya masing-masing ya. Jangan sampai nanti karena ada begini besok nggak mau ngaji lagi. Wah, ini saya yang salah nanti ya. Nanti saya yang malah repot nanti ya. Nggak apa-apa, ngaji saja. Itu hanya untuk yang mampu saja, yang ini saja ya, yang mampu saja, yang ini saja. Kemudian yang selanjutnya, kalau bisa ini ya, dalam pertemuan kita memang harus bawa alat tulis karena memang nanti banyak faedah, tafsir, hukum ya. Ada tafsir, ada faedah, ada hukum. Tapi ini pun tergantung masing-masing saja ya. Saya tidak mewajibkan kepada semuanya ya. Kalau yang sudah tua, sudah nggak bisa nulis, mata nggak kelihatan, nggak usah ya kan ya. Yang penting modal pendengaran saja dipahami, selesai sudah ya. Kalau yang kesulitan nanti nulis sudah tidak usah. Yang penting bagi yang lain saja ya. Yang memang merasa perlu, mampu dan menulis silakan. Imam Syafi'i, saya cerita sedikit nih Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i ketika belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu muridnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan katabtu an Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wikra ba'ir, kata beliau. Saya menulis dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wikra ba'ir. Wikra ba'ir ini, ba'ir itu jamal. Tahu jamal? Hah? Jamal. Onta. Onta, jamal, onta ya. Kalau jamil cantik ya kan. Kalau jamal onta ya. Katabtu an Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wikra ba'ir. Saya menulis dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani wikra ba'ir. Wikra ba'ir itu ma yahmiluhul jamal, sesuatu yang bisa dibawa oleh onta. Paham ya? Onta kalau dikasih ronjot, tahu ronjot ya? Yang kanan kiri itu seberapa yang bisa dipikul oleh onta, segitulah Imam Asy-Syafi'i menulis dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Imam Syafi'i yang hafalannya sudah
kuat di sininya ya kan, masih nulis dari gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kita lebih kuat daripada Imam Syafi'i ya kan. Karena kita imam masjid. Karena kita ini imam masjid lebih kuat daripada Imam Syafi'i ya kan. Jadi nggak usah, nggak apa-apa ya. Yang penting datang saja, datang ngaji sudah selesai, bismillah ya. Cuman ini bagi yang ini saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya harapan kita begitu supaya ada peningkatan. Baik. Kemudian selanjutnya nanti saya akan baca atau saya akan sampaikan ya. Saya akan sampaikan ya, ini sebagai rujukan nanti tentu saya akan ambil rujukan yang lain, referensi yang lain ya. Saya akan ambil dari tafsir Juz Amma wa ahkamuhu wa faiduhu ya kan. Saya akan ambil dari kitab Juz Amma, hukum-hukumnya, faedah-faedahnya. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Barra hafizahullah taala ya. Jadi kitab ini sama dengan yang kemarin nanti insyaallah. Jadi ada tafsirnya, ada hukumnya, ada faedahnya pun ada. Ya, sama dengan yang kemarin kita bahas. Nanti akan ada faedah, akan ada hukumnya, akan ada tafsirnya. Makanya saya bilang tadi perlu ada sedikit pencatatan. Kalau enggak bisa lupa tafsirnya, hukumnya, faedahnya akan kita kaji. Baik, begitu ya. Sebagai mukadimah kita untuk bisa melanjutkan kajian kita, yakni tadabbur Juz Ammah. Baik, kita akan baca sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, paling tidak maksimal kita akan bahas 5 ayat saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Baik. Kita akan baca penjelasannya. Yang pertama kata-kata amma ya. Kata-kata amma ya, kata-kata amma. Amma wa aslu amma an wa ma ya. Amma itu berasal dari kata an ma ya, dari huruf an dan ma yang ada alifnya ya, an ma yang ada alifnya. Udghimatul mimu fin nun listirakihima fil gunnah ya. An sama ma ini kemudian mimnya nunnya dimasukkan ke mim ya, nunnya dimasukkan ke mim jadi amma ya kan, jadi amma langsung dimasukkan. Kenapa dimasukkan? Listirakihima bil gunnah. Kenapa? Karena dua-duanya huruf gunnah. Iya betul nggak? Huruf gunnah ada berapa? Hah? Ada 4 ya. Yang ghairu gunnah ada berapa? Ada 2 ya. Hah? Ada 2 ya. Yang gunnah ada 4, yang bi ghairu gunnah ada 2. Wa idghamu bi sittatin atas fi yarmaluna qad sabatat ya. Itu ada apa namanya? Ada kaidahnya ya. Yarmu awalnya kan yarmalun ya kan? Yarmalun ya kan? Wasani idghamun fi sittatin atas fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha qisman yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya summa sinwanin fala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra summa karrirna. Betul ya? Betul ya? Ya betulin aja lah ya kan. Ya, begitu kaidahnya ya. Kita nggak bahas lah ya. Kita nggak bahas detail mendalam tentang masalah tajwidnya maupun i'rabnya. Tapi kita lebih fokus kepada hukum, faedah dan pelajarannya ya. Baik, itu asalnya ya. Kemudian an
ma. Jadi nun matinya dimasukkan ke mim jadi amma. Kemudian alifnya dibuang. Alifnya dibuang, wa hudifatil alifu, ya, ma, untuk apa? Lil farqi bainaha wa bainal mausulah, ya. Alifnya dibuang untuk kemudian membedakan apakah itu ma istifhamiyah ataukah dia ma mausulah, ya. Nggak usah dibahas, nggak usah dibahas, ya. Yang penting alifnya dihapus gitu saja, alifnya dihapus. Maka kemudian ganti amma. Loh, kenapa kok amma? Mestinya kan ammi, ya kan? Karena ada annya di depan, ya kan? Mestinya kan ammi yatasaalun, kan begitu. Tapi ini kemudian amma yatasaalun, kan begitu. Nah, karena alifnya dibuang, otomatis ganti daripada alif ini harokatnya harus fathah. Karena gandengan alif fathah, ya, gandengan ya kasroh, gandengan wawu dhamma. Nggak ada wawu dikasih dhamma, nggak ada ya dikasih kasroh, nggak ada alif dikasih fathah, jadilah amma. Ya, ya kan? Kan begitu toh? Kan di awalnya ada alifnya kan? Dibuang alifnya, ya, dibuang alifnya. Diganti apa? Diganti fathah di atasnya. Kenapa? Karena fathah gandengannya alif, wawu gandengannya dhamma, kasrah gandengannya ya, ya kan? Nah, Robbi itu ada yaknya di belakangnya, cuman yaknya nggak ditulis, diganti kasroh, kan begitu ya. Nah, paham sampai sini? Itu amma. Jadi amma. Seolah-olah mim di tasdid itu mimnya dua, sebetulnya bukan, ya, mimnya satu. Jadi cara bacanya jangan seperti huruf-huruf tasdid yang lain, ada penekanan. Tidak ada penekanan di sini. Mengalir saja. Amma yatasaalun. Bukan amma, bukan begitu. Ditekan bukan. Ya. Kalau yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada penekanan di huruf ya-nya. Waladhdallin, ada penekanan dalam huruf lamnya itu, ada penekanan. Karena apa? Karena tasdid dua. Tapi ini bukan mimnya, bukan dua, ngerti? Karena ini nun mati ketemu masuk mim tadi itu loh, ya. Ya, paham ya? Ini jangan salah baca. Ini di tasdid seolah-olah ini tasdid ada penekanan. Enggak ada penekanan, ya. Mengalir saja, ya. Amma yatasaalun, seterusnya. Beda. Kalau mimma sama, karena min dan ma sama itu, ya. Ada itu yang beberapa yang sama ada, ya. Kalau fi ma anta min dzikroha, kan begitu ya. Fi ma, fi sama ma panjang itu. Cuma ma, alifnya dihapus. Fi ma anta min dzikroha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Itu sama tuh, fi ma anta min dzikroha. Fi sama ma panjang itu, cuma alifnya dihapus. Jadi apa? Fi ma. Lihat tulisannya, ya. Saya lanjutkan, ya. Itu ma, ya. Kemudian yatasaalun, yaitu mereka saling bertanya. Tasaala, yatasaalu, tasaulan, ya. Saling, ya, ada saling bertanya. Kalau saala bertanya, ya kan? Kalau tasaala, yatasaalu, tasaulan itu saling bertanya, ya kan? Mereka saling bertanya. Mereka siapa yang dimaksud? Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah, ya. Orang-orang kafir Quraisy yang dimaksud dengan lil kufar adalah orang-orang kufar. Yatasaalun. Kita baca ayat, kita ayatnya dulu, ya, nanti baru saya kasih keterangan, ya. Yatasaalun, mereka saling bertanya. Bertanya tentang apa? Anin naba'il azim, ya. Tentang an-naba. Naba itu artinya khabarun fihi sya'nun wa khatarun, ya. Namanya an-naba itu adalah khabarun fihi sya'nun wa khatarun.
berita yang mengandung sesuatu yang besar dan mengandung sesuatu yang penting. Itu namanya naba. Kalau berita bisa penting, bisa enggak. Kalau kabar, kalau khobar, kalau kabar bisa penting, bisa enggak. Ya, tapi kalau naba itu pasti berita penting, pasti berita besar, pasti berita yang agung. Ya. Makanya kemudian disebut yang membawa berita nabi, ya kan? Kenapa? Yang membawa naba, nabi itu yang membawa naba. Berarti nabi itu yang membawa berita besar, maka disebut dengan nabi karena membawa an-naba, membawa berita besar. Lain dengan khobar, ya. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepadamu dengan membawa berita besar, tabayunkan orang fasik ini, ya. Karena ada berita besar ini, kalau nggak ditabayunkan berita besar ini bahaya, karena berita besar. Nah, kalau sekedar khobar saja nggak ada masalah, ya. Sekedar khobar saja nggak ada masalah. Terus kira-kira apa batasannya an-naba ini? An-naba ini paling tidak, ya, paling tidak ini ya. Yang jelas isi Al-Quran semuanya naba, ya, isi Al-Quran semuanya naba. Jadi kalau kita ini ngaji tentang Al-Quran, itu isinya naba semua itu berita besar semua itu isinya, ya kan? Itu berita semua itu, berita besar semua isinya. Tapi kalau kemudian khobar itu enggak, ya, khobar itu berita biasa saja, ya. Makanya kemudian dalam ayat tadi, dalam surat Al-Hujurat tadi, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada datang orang fasik membawa satu berita yang besar, tabayyun. Ini asal muasalnya ayat ini turun berkenaan dengan berita sahabat tentang Bani Mustalik, ya. Yang katanya Bani Mustalik ini murtad, nggak mau bayar zakat. Sampai berita kepada Nabi. Akhirnya Nabi apa? Utus Khalid bin Walid untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Kenapa? Ini berita besar. Kenapa berita besar? Menyangkut harta, nyawa, kehormatan kaum muslimin. Sebab nanti kalau murtad diperangi sama Nabi. Tapi nggak mungkin Nabi akan memerangi seseorang kalau kemudian nggak ada kejelasan status orang tersebut. Nggak mungkin. Maka berita mengenai kehormatan seseorang, darah seseorang itu berita besar. Paham ya? Maka kemudian fatabayyanu, coba cek, wahai Khalid, betul nggak mereka ini murtad? Begitu maksudnya. Ya, paling tidak begitulah, ya. Paling tidak begitu. Kalau ada berita menyangkut kehormatan kita sesama saudara muslim, fatabayyanu. Cek. Fatasabbutu, cek. Cek dan dicek. Kenapa? Itu kehormatan saudara kita. Kehormatan saudara kita itu satu yang besar. Jangan dianggap biasa. Ya kan? Jangan dianggap biasa. Umpama ada berita isu, wah ini Ustaz Ismail ini apa ya umpama ya, selingkuh umpama ya. Kan ini kehormatan ya, kehormatan ini. Nah, karena ini kehormatan, ini berita besar, karena menyangkut kehormatan saya, ya kan? Masa Ustaz selingkuh, ya kan begitu. Ini berita besar ini, kalau sampai dibiarin, fatabayyan, cek siapa yang ngomong. Kalau sudah ketemu yang ngomong, tanya apa alasannya ngomong. Itu namanya tabayyan wa tasabbut. Tabayyun, tasabbut. Enggak hanya ngecek saja siapa yang ngomong, tapi ditanya yang ngomong itu, datanya gimana? Datanya apa? Dari mana kamu ngomong begitu itu? Cek dan recheck, maksudnya begitu, ya kan? Ini kehormatan. Tapi kalau khobar, binina Ustaz Ismail ngendung boleh, umpama, ya kan? Iya lah usah ribut aja, torot beda apa namanya? Beda laken aja gitu. Paham maksudnya? Ya torot, biarin aja. Itu berita biasa itu, enggak usah ditabayun, enggak apa-apa. Paham maksudnya? Enggak usah tabayun, enggak apa-apa. Sudah ada suaminya, biarin aja, ya kan? Ya. Paling tidak begitulah, paling tidak ya gambaran an-naba itu. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar, ya, tentang berita yang besar. Berapa ayat ini sudah? Anin naba'il azim. 3 ya. Alladzihum fihi mukhtalifun. Yang mereka fihi
di dalam berita tersebut, ya, dalam masalah tersebut, mukhtalifun, mereka berselisih, ya. Mereka berselisih, ya. Kalla, sekali-kali tidak. Saya alamun, mereka akan mengetahuinya, ya. Summa, kemudian kalla, sekali-kali tidak. Saya alamun, mereka akan mengetahuinya, ya. Itu artinya, ya. Sekarang kita akan masuk tafsir. Nanti ada tadaburnya, baru ada faedahnya, ya. Kita lihat tafsir tentang anin naba'il azim, tentang anin naba'il azim. Anin naba'il azim ini, ya, ini jawaban dari amma, ya. An, jawabannya an, ya. Amma yatasaalun, jawabannya anin naba'il azim, ya. Kalau pertanyaannya an, jawabannya mesti an, kan begitu, ya. Kalau jawabannya min mesti min aina anta, min ini, min Surabaya, min ini. Jangan min aina anta an Surabaya, salah, kan begitu, ya. Min jawabannya, ya, min. Ini juga begitu, amma yatasaalun, jawabannya juga anin naba'il azim. Paham, ya? Nah, apa itu anin naba'il azim? Naba'ul azim itu apa? Naba'il azim itu apa? Qila al-Qur'an. Ini yang pertama, ya. Al-Qur'an. Al-Qur'an itu naba'ul azim, ya. Yang menguatkan pendapat ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa naba'un azim." Katakanlah wahai Muhammad, Al-Qur'an itu naba'un azim. Al-Qur'an itu berita yang besar, ya. Qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Qur'an itu berita yang besar. Surat Shad. Surat Shad. Nanti coba dicek anunya, ya. Ayatnya. Ya, qul huwa naba'un azim. Katakanlah wahai Muhammad, itu Al-Qur'an itu berita yang besar. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat yang kedua, qila al-ba'su. Pendapat yang kedua adalah hari kiamat. Ya. Naba'ul azim itu adalah hari kiamat. Dilihat dari mana? Wa yu'ayyiduhu siyaqus surati kulliha, ya. Dilihat dari konteks kalimat setelahnya, seluruhnya. Konteks kalimat seluruhnya setelahnya itu menceritakan tentang hari kiamat, ya kan? Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, dan seterusnya. Itu semua isinya bicara tentang masalah hari kiamat. Isinya bicara tentang hari akhir, baik nerakanya maupun hari kiamatnya itu sendiri, ya. Maka kemudian pendapat yang kedua adalah al-ba'su ini, ya, tentang hari kiamat. Ditinjau dari mana? Ditinjau nanti akhir ayatnya itu, ya. Pertengahan sampai terakhir itu nanti bicara tentang masalah hari kiamat. Maka kemudian yang dimaksud adalah naba'ul azim itu hari kiamat. Kemudian pendapat yang ketiga, an-naba'ul azim itu bi'satur rasul, ya, bi'satur rasul, yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu naba'ul azim. Ya. Itu naba'ul azim. Berarti ada tiga, ya, penafsirannya. Naba'ul azim itu yang pertama Al-Qur'an, yang kedua hari kiamat, yang ketiga diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga ini. Nah, tiga penafsiran ini tidak saling bertentangan, tidak saling bertolak belakang, ya. Makanya kemudian disebut penafsiran yang seperti ini dengan apa? Ikhtilafut tanawwu. Perbedaan yang sifatnya tanawwu. Tanawwu. Variasi, ya. Perbedaan yang sifatnya beda ini saja, beda kalimat saja. Namun intinya sama saja. Buktinya apa? Buktinya begini. Kalau penafsiran pertama itu tentang Al-Qur'an, pertanyaannya, yatasaalun enggak mereka ini tentang Al-Qur'an? Mukhtalifun enggak mereka ini tentang Al-Qur'an? Paham maksudnya?
Ya, paham nggak? Ya. Kalau kita kemudian cek makna yang pertama adalah Al-Quran, mereka ini saling bertanya nggak tentang Al-Quran? Mereka saling berselisih nggak tentang Al-Quran? Saling bertanya dan berselisih nggak? Berselisih. Mereka bilang Al-Quran ini apa ya? Bilang sajalah Al-Quran itu yang ditulis Nabi Muhammad melalui mimpi, ya kan? Dan ditulis sama dia. Kan begitu? Klaim mereka kan begitu. Atau bilang aja lah yang namanya Quran itu asatirul awalin, itu dongeng-dongeng nenek moyang dulu. Kan begitu kan? Berselisih nggak berarti? Berselisih. Bisa diterima nggak kalau kemudian Nabaul Azim itu adalah Al-Quran? Bisa diterima, nggak bertentangan. Kenapa? Karena Al-Quran begitu turun, mereka juga yatasa'aluna, mereka juga mukhtalifun. Paham ya? Ketika Al-Quran turun, mereka juga saling bertanya, apa Al-Quran itu? Jangan-jangan itu syair, iya kan? Jangan-jangan itu kalimat-kalimat sihir, iya kan? Jangan-jangan itu cuma tulisannya Muhammad saja. Ya sudah, kita bilang sajalah yang namanya Al-Quran itu dongeng. Kita bilang saja ke orang-orang bahwasanya Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad sendiri melalui mimpi. Betul ya? Berarti penafsiran ini juga bisa diterima. Ya enggak? Nah, kemudian yang kedua, penafsiran bahwasanya Nabaul Azim itu Rasul Muhammad. Yang kedua kiamat ya. Yang Rasul yang ketiga. Saya majukan yang nomor 2 lah, ya kan? Nggak apa-apa kan ya? Ya kiamat aja nggak apa-apa, ya kan? Sudah catat ya. Yang nomor 2 hari kiamat, ya. Hari kiamat ini jelas, ya. Hari kiamat jelas ini. Maka kemudian penafsiran yang paling kuat mana? Ya hari kiamat. Ayat ini hari kiamat jelas. Kenapa? Karena belakangnya bicara hari kiamat. Paham? Kalau ayat ini loh ya, kalau ayat ini yang paling kuat tentang hari kiamat. Kenapa? Belakangnya bicara hari kiamat. Tapi kalau bicara tafsir tentang Nabaul Azim, bisa jadi Al-Quran, bisa jadi hari kiamat, bisa jadi Rasul. Cuma kalau kita kembali kepada ayat ini, yang kita bahas ini sekarang ini, yang paling kuat adalah hari kiamat. Yang mereka saling bertanya, yang mereka saling berselisih tentang apa? Tentang hari kiamat. Kenapa demikian? Karena nanti belakangnya bicara tentang hari kiamat. Ya? Paham ya sini ya? Baik. Kemudian tafsir yang ketiga, Rasul. Ya. Ketika Nabi SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, kan Nabi itu diangkat dengan surat Iqra, ya. Wa nubi'a bil Iqra, wa ursila bil Mudassir, kan begitu ya? Nabi itu Muhammad itu diangkat jadi nabi dengan surat Iqra, diangkat jadi rasul dengan surat Mudassir. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir, dan seterusnya. Itu setelah turun ayat itu Nabi jadi rasul. Paham ya? Nabi Muhammad jadi nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min, dan seterusnya. Jadi nabi. Ya. Jadi rasulnya ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Jadi rasul. Paham ini ya? Jadi rasul, ya kan? Maka kemudian begitu Nabi Muhammad itu jadi Rasul, menyampaikan isi dakwahnya, ya tasa'alun, mukhtalifun, ya kan? Mereka saling bertanya, Muhammad itu apa sih ajarannya Muhammad itu, kok begitu itu, ya kan? Kalau gitu Muhammad ngomong begitu itu kita gelari apa Muhammad ini? Tukang sihir kah? Atau orang gila kah? Atau tukang syair? Kan begitu ya? Itu yang dialami. Akhirnya mereka berselisih, mukhtalifun, mereka berselisih. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Kan begitu ya? Sama dengan hari kiamat. Mukhtalifun, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Ya?
Berarti apa? Betul penafsiran bahwasanya Nabaul Adim yang mereka saling bertanya dan mereka saling berselisih itu tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Betul itu nggak bertentangan. Namun yang paling kuat kalau kita rujuk ayat ini, yang paling kuat hari kiamat. Ya, yang paling kuat hari kiamat. Kenapa? Karena ayat ini bicara hari kiamat nanti setelahnya. Sampai sini? Cukup ya? Maksudnya cukup ayat ini cukup ya? Jadi tafsirnya sudah ya, semua sudah. Kemudian kalau kita mau sudah habis ya? Kurang 10 menit. Ya tasa'alun ya. Kita mau renungi ayat ini. Kenapa kok kemudian ya tasa'alun ya? Kok kemudian kalimatnya kalimat mudhari ya kan, begitulah bahasanya ya kan. Mudhari itu apa? Mudhari itu dikerjakan sekarang sampai sekarang ya dia. Ya, sedang sekarang sampai yang akan datang. Paham maksudnya? Ya. Berarti kalau tafsiran ayat An-Naba'ul Adzim ini tentang hari kiamat, tentang Nabi, tentang Al-Qur'an, ya kan? Kira-kira kalau kita bicara jujur tentang Al-Qur'an, kalau kita bicara jujur tentang hari kiamat, kalau kita bicara jujur tentang Rasul, ya tasa'alun mukhtalifun enggak orang ini sampai nanti hari kiamat, termasuk umat kita sekarang ini. Akan senantiasa saling bertanya dan berselisih enggak kira-kira? Sampai sekarang ya? Kalau kita terangkan betul tentang Al-Quran, kalau kita terangkan betul tentang Rasul, ya, tentang sunnah Rasul, kita terangkan betul tentang hari kiamat, umpamanya, pastilah mereka akan ya tasa'alun mukhtalifun, ya kan? Pastilah mereka akan saling bertanya dan saling berselisih. Betul nggak kira-kira? Kalau kita mau jujur menyampaikan apa ada dalam Al-Quran, tapi kalau nggak disampaikan, ya nggak ya tasa'alun, nggak mukhtalifun. Iya kan? Jadi kalau kita jujur menyampaikan ayat, menyampaikan sunnah Nabi, pasti jadi pertanyaan dan mukhtalifun. Wah, ngaji apa sih? Ngaji macam-macam ya kan? Jadi pertanyaan. Nanti akan mukhtalifun, akan berselisih. Wis enggak usah ngaji. Enggak wis ngaji basic. Kan begitu nanti. Pasti akan pecah begitu nanti, ya kan? Iya, dari perpecahan. Mukhtalifun, satu nerima, satu enggak, satunya diem aja. Enggak lo ngaji lo apa, lo wis anu kan gitu ya. Yang satunya bilang enggak bener dia ngajinya. Yang satunya bilang enggak salah dia ngajinya. Bisa begitu. Kalau kita ngajinya terus terang, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis, menyampaikan sunnah Nabi, pasti ya tasa'alun. Iya kan? Berarti apa? Ayat ini nanti juga akan berlaku nanti sampai nanti hari kiamat kalau kemudian kita menyampaikan yang benar, yang hak. Pastilah ya tasa'alun mukhtalifun. Nah, sekarang ini kalau kita bicara kondisi realita umat kita ini, sekitar kita ini, ya tasa'alun enggak mereka ini tentang hari kiamat? Ya tasa'alun enggak mereka tentang Al-Qur'an? Ya tasa'alun enggak mereka tentang sunnah Nabi sekarang ini? Kalau enggak, berarti apa? Kurang kenceng dakwah kita memang. Iya kan? Kita ambil ilustrasi lah. Kita bayangkan begini. Kenapa sih kemudian mereka saling yatasa'alun terus setiap hari? Kenapa? Karena Nabi nyampaikan terus setiap hari. Iya enggak? Tiap hari Nabi cerita hari kiamat. Akhirnya apa? Seluruh Mekah tiap hari yang dibahas apa? Hari kiamat. Ya tasa'alu. Makin bertanya ini. Kenapa? Karena Nabi tiap hari mendakwahkan hari kiamat, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan api neraka, macam-macam. Nabi pertama kali
surat Mudassir tadi itu, naik ke Bukit Safa. Nabi bilang apa? Ya Abdul Manaf, ya Abdul Manaf, ya Abdul Muttalib, ya Bani Hashim, amkidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Manaf, amkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka. Itu pertama kali Nabi dakwah sudah begitu isinya. Selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Fatimah, angkidi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Fatimah itu. Ya Fatimah tu angkidi, ya nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Itu dakwah yang pertama. Nah, terus begitu, tiap hari dakwahnya itu terus Nabi ngajak pergi ke pasar, lorong-lorong pasar, terus tiap hari keliling. Qul la ilaha illallah tuflihun baina yaday adzab syadid. Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat karena aku membawa adab yang pedih. Amkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari neraka. Terus keliling Nabi, terus keliling. Akhirnya apa? Ya tasaalun. Ya enggak? Akhirnya mereka apa? Ya tasaalun. Akhirnya mereka saling bertanya. Ngomong apa Muhammad? Terus ngomong apa Muhammad? Akhirnya apa? Viral. Seluruh Mekah ngomongin tentang apa yang dibawa oleh Muhammad. Akhirnya apa? Ya tasaalun, saling bertanya. Kenapa? Karena gencarnya dakwah Nabi. Nah, kalau nggak ada ya tasaalun berarti kita yang nggak gencar dakwahnya. Ya kan? Kalau gencar kita ngomong sunnah Nabi, ini adalah Al-Quran, ini macam pastilah ngocak apa kan gitu. Warung kopi apa beri aja Ustaz Ismail yang ngajaran yang diomongkan di warung kopi di Giras ya kan, di pasar itu ya kan? Di pasar itu ada warung kopi itu kan, itu ngomongin pengajiannya Ustaz Ismail itu nanti ngomongin, wah itu pengajian ngocak ini macam ya kan, rame satu warung jadi rame. Kenapa? Karena dakwanya gencar. Mas Firman ngomong pengajian ini, Ustaz Haji Rafi ngomong pengajian ini, Ustaz Pak Zainal ngaji ngomong ini, Haryono ngomong ini pengajian. Akhirnya apa? Rame orang ngomongin masalah pengajian ini. Ya enggak? Akhirnya apa? Mukhtalifun, berselisih. Lah wis usah ngaji. Ah, satunya ngomong begitu. Yang satunya bilang, "Ya coba ngaji dulu ke saya kan." Pola bedean mana? Pola becek. Pola nyaman ngajinya. Coba ngaji. Yang satunya diem aja wis. Ais ngakan apa? Ngakan roti, ngakan apa? Gedang goreng, kopi wis ngakan wis. Lo ribut masalah ini ya. Paham ya? Akhirnya apa? Ya tasaalun. Kenapa? Karena kasih kencengnya dakwah Nabi. Sampai kemudian mereka apa? Ya tasaalun. Terus, begitu terus. Nah, sekarang kita kalau di warung-warung yang dibicarakan ya bukan ini, ya kan? Kalau di warung kopi ya bicaranya ya sudahlah urusan yang lain tidak urusan. Bukan masalah Al-Quran, bukan masalah sunnah, bukan masalah hari kiamat, bukan masalah ini, bukan yang dibicarakan. Kenapa? Karena kita nggak gencar seperti dakwahnya Nabi. Karena Nabi tiap hari gitu kan. Akhirnya apa? Ya tasaalun, mukhtalifun. Ya. Itulah paham sampai sini? Ya. Jadi kenapa kemudian ya tasaalun? Nah, kemudian ya tasaalun, mereka saling bertanya. Itu bukan saling bertanya mencari kebenaran, bukan. Ya, bukan. Kalau bertanya mencari kebenaran, dia datang ke Nabi Muhammad. Ya kan? Datang Nabi Muhammad mencari kebenaran. Tapi kalau bicara di antara mereka sendiri ini, itu bukan mencari kebenaran, tapi kemudian apa? Mendustakan, menentang. Menurut saya itu pengajiannya apa? Iya, macam-macam kan? Paham maksudnya? Jadi tanyanya itu tanya menentang. Apa yang macam-macam? Saya tidak paham lah. Pokoknya intinya begitulah. Ya. Intinya dia tanya, menurut kamu gimana itu ajaran itu ajarannya macam-macam. Iya, saya juga begitu ya. Terus
dia tanya ke yang bertanya kan, kalau kamu gimana? Iya, saya juga. Itu ajarannya itu ajaran yang ini, itu ajarannya nggak betul, ajarannya nggak beres itu. Muhammad itu ajarannya. Jadi dia bertanya, saya bertanya sama dia jawab kan begitu ya. Dia jawab, kemudian setelah jawab dia tanya sama saya. Yang saling tanya dan jawabnya ini bukan untuk mencari kebenaran. Kalau sama-sama mau mencari kebenaran, datanglah ke Nabi Muhammad yang menceritakan tentang masalah tersebut, ya kan? Datang Nabi Muhammad sana. Ayo bareng-bareng kita datang Muhammad. Minta Nabi Muhammad menjelaskan apa itu hari kiamat. Itu baru tanya jawab yang mencari kebenaran. Tapi ini nyata sa'alu di sini, saling tanya ini untuk membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, memang seperti itulah orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kalau mereka tidak percaya, ya begini caranya. Kalau mereka tidak percaya, minta sama Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu Nabi, belah bulan itu, ya kan? Baru kami percaya kalau kamu Nabi. Kalau tidak bisa belah bulan, nggak percaya. Selesai bulan dibelah, terbelah jadi dua, semua orang lihat, semua orang menyaksikan. Apa? Tetap saja mengatakan, hadza sihrun mustamir. Ini sihir yang berkelanjutan. Ini sihir yang terus-menerus. Sama dengan ini, yata sa'alunya menentang, bukan mencari kebenaran. Akhirnya Pak yata sa'alun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Subhanallah, baru dua ayat. Baru 2 ayat. Perkiraan saya tadi 5 ayat bisa kita bahas, tapi ternyata enggak. Ya. Padahal ayatnya pendek banget, cuma 2 ya kan jadinya. Ya itulah. Kalau kita ngaji tadabbur pendek jadi panjang jadinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfiruka li kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum bicara hukum faedah belum ya. Nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala.